Ritual menyolat adalah serangkaian ritual buang pantang orang meninggal dalam masyarakat adat Pangin Urung Daan di Dusun Nanga Arong, Kabupaten Kaposulu, Kalimantan Barat. Ritual menyolat dibuka dengan ritual bertepas untuk membuang segala yang buruk dan mengusir roh jahat dari seluruh warga yang ikut dalam ritual menyolat. Ya pas muang pantak anu ya anu mali barang sakit dana kena anu bah nak kena anu semua misi pantak lagi muang yang mati ya saya kita lagi yang itu pas ya kata kami kita minyak menyolat. Kita buang segala yang jahat dan segala macam, sehingga itu kan ada tepas yang ke matahari hidup, ke matahari mati dan ada ke matahari hidup. Itu tepas itu supaya kalau ke matahari mati artinya buang sial, celaka, segala macam yang buat kita tidak baik lah. Kalau ke hidup tuh biar semuanya nanti mengarah ke matahari hidup tuh seperti itu kehidupan kita, jadi mengarah ke matahari hidup tuh apakah tahu pantang itu baik yang benar. Lalu selanjutnya tadi yang potong ayam tuh ambil darahnya untuk nyempelan ini karena memang dalam suasana pantang kemarin kan barang ini belum bisa ditebak. Setelah ini sudah disetelan supaya kita nubah ini tidak lagi munculkan sial, celaka dan sebagainya. Tadi harus disetelan dulu baru bisa nanti ditebak. Setelah gong, gerumung, gendang disengkelan dengan darah ayam, seluruh orang yang hadir juga disengkelan dengan darah ayam. Kita tidak kena sial, celaka itu tadi. Kalau dia naburkan beras itu untuk roh-roh yang jahat, biar tidak ganggu kita, maka ditabur tadi kan biar tidak ganggu kita ke sini dalam kegiatan hari ini. beras tadi lalu ada melepus itu. Nah, melepus itu biar mungkin semuanya kan karena barang itu masih itu tadi kan mungkin ada yang jalan biar nggak pembunuhan bahasa kita kan, biar nggak pembunuhan, takutnya ada jalan ke sana ke sini dalam suasana seperti ini kan tentu lagi bersangkutan dengan roh ini kan karena kita kegiatan acara pandang kan. Yang untuk melepus tadi itu kan ada sayap ayam. Sayap itu dibakar ya? Dibakar baru diberi itu sayap sebelah kiri. Sayap sebelah kiri itu artinya kalau yang sebelah kiri itu itulah yang bisa nyampai ke roh. Kalau kanan tidak nyampai. Nah, ini nanti ada diberi apa namanya tepak tuh, ada apa nama rokok, ada apa namanya tuh sirih pinang tuh dengan nasi nanti yang disimpan sini. Selesai itu baru bisa kita tebak. Oh, inilah ini yang acara tadi kan ritual ya. Anunya tadi. Lengkap barang ini kan ada penumbuhnya ibarat badan orang gitu kan. Diberi itu sebelum dia seperti itu. Salah satu unsur yang penting di dalam ritual nyonyolat adalah daun sirut. Daun sirut ini dipakai untuk bertepas. Bahasa Indonesia ini, tapi kalau bahasa Melayu kan daun samer, Bang. Daun samer yang biasanya untuk kajang. Daun samer. Atap ini diambil pucuk yang muda. Nanti waktu kita ngambil teras itu, ini yang diambil nanti. Nah, dan ini yang dipakai tadi, yang kita tepasnya tadi, karena ini yang diambil pada waktu buang kacang yang sebelumnya, yang ini. Makanya dia udah agak gitu kan. Daun biru, Bang. Lalu nanti waktu kita ngambil keras itu inilah yang banyak dengan akar itu ada berapa macam. Tabuh ini dia 3 kali, jadi 2 kali itu masih tabuh balang kata kita kan belum jadi, yang ketiganya baru jadi. Jadi ada 3.
Musik tabuh adalah musik utama di dalam ritual nyenyolat. Hampir seluruh proses ritual dibunyikan musik tabuh. Setelah alat-alat musik disengkelan dan diberi makan, musik tabuh nyenyolat baru boleh dimainkan. Musik nyenyolat dibuka dengan 3 kali tebah, 2 kali tebah balang, dan tebah ketiga baru tebah jadi. Setelah itu, musik nyenyolat boleh terus dimainkan. Tempat meletakkan alat tabuh menyesuaikan berapa lama ritual nyenyolat akan dilaksanakan. Perbedaannya Pak, kalau yang di malam dengan di pulang hari. Kalau yang di malam tuh dia digantung, kalau yang pulang hari hanya di bawah, nggak boleh digantung. Kali ini ritual nyenyolat akan berlangsung selama 2 hari, artinya melewati malam hari. Oleh karena itu, posisi gong dan tawak digantung. Jenis tebah dalam ritual nyenyolat berbeda-beda sesuai dengan bagian ritualnya. Tebah nyenyolat dimainkan mulai dari pembukaan ritual sampai pengambilan toras atau sandung. Ya, tabuh menolak buang pantang. Nanti dari sekarang sampai nanti ke tanah nanti, itu tebah ini lah yang kita pakai. Nah, udah lain itu udah nanti babinya udah dipotong, manuknya udah dipotong, itu tebahnya lain lagi. Saat ini yang dimainkan adalah tebah nyenyolat. Tebah nyenyolat ini dimainkan untuk mengiringi rombongan yang akan berangkat menuju hutan untuk mengambil toras atau sandung. Tebah nyenyolat ini juga nanti akan dimainkan saat mengarak sandung sampai tiba di kampung. Kini rombongan siap berangkat ke hutan untuk mengambil kayu sandung. Pemimpin rombongan berjalan paling depan dengan mengenakan tengkulas di kepala. Dengan diiringi tebah nyenyolat, rombongan berangkat menuju hutan. Untuk kita nanti giring itu. Ketika berangkat mengambil toras, gong, gerumung, dan gendang dibawa serta. Karena alat-alat ini akan dimainkan untuk mengiringi rombongan selama perjalanan dan nanti mengarak toras sampai ke kampung. Musik nyenyolat terus dimainkan selama perjalanan mengambil toras. Tujuannya adalah untuk membuat suasana perjalanan menjadi agung dan meriah. Demikian juga saat mengarak toras kembali ke kampung. Musik nyenyolat terus dimainkan. Diiringi musik nyenyolat, pemimpin rombongan juga terus menari selama perjalanan berlangsung. Dengan demikian, suasana perjalanan semakin agung dan meriah. Dalam kemeriahan dan keagungan itu, suasana sakral sangat terasa. Dengan suasana seperti itu, sangat terasa bahwa seluruh proses ritual nyenyolat adalah sebuah doa. Kini rombongan tiba di kuburan tua. Kuburan tua terletak di hutan rimba yang sangat lebat. Di hutan ini terdapat kayu tebelian atau kayu ulin yang akan dijadikan toras. Ya, mayoritasnya orang sebut sini tebelian. Kenapa kayu ini dipilih untuk syarat buang pantang ini? Karena ini kayunya cukup kuat, memang kayu pilihan. Karena yang pertama memang nanti kan ini sebagai katakanlah sebagai momen gitu, tugu macam itu untuk terakhir kali bagi yang meninggal itu. Jadi ini nanti untuk katakanlah untuk peringatan gitu. Jadi
karena ini kayunya kuat dan ya jangankan untuk orang mati, kita yang hidup juga memakai kayu yang paling kayu pilihan seperti itu. Jadi itu makanya ya memang dari dulu juga dari turunan nenek moyang kita juga kalau untuk kayu tolas ini memang kayu belian, tidak ada boleh kayu lain. Itu kan. Jadi karena ini kayu kuat dan merupakan kayu yang menjadi pilihan kita supaya kita hidup ini boleh pegang apa saja, karena ini sudah terbuka seperti itu pantang. Jadi boleh pegang apa saja, kayu-kayu hidup apa. Nanti ada akarnya kita ambil, ada daun sejenis daun pandan tadi. Nah, untuk untuk dihias-hiasi di bendera nanti yang akan kita giring. Ini nanti galiannya kan seperti ini, nanti kan ada bentuk pinang-pinang kata orang itu. Nah, itu ada ini, takutnya nanti nggak boleh kena gosok babi yang hidup. Artinya dia kalau ini takutnya ada badi lagi gitu. Nah, nanti kira-kira 3 meter lebih lah ya, seperti itu. keadaannya Om. Toras dibentuk sedemikian rupa dengan ujung berbentuk runcing. Pada bagian tengah ada pinang-pinang. Tinggi toras bervariasi sekitar 3 meter. Pada toras ini nanti akan diikat berbagai hiasan dari daun dan dari akar. Ini ada daun itu tadi yang pertama kita di rumah itu ada pakai untuk tepas itu. Dan nanti ambil daun yang baru, di sini ada. Kemudian ada akar, sejenis akar. Kalau di sini itu disebut akar tengaseh itu. Nah, kenapa itu diambil? Karena itu dianggap akar yang kuat. Itu melambangkan untuk napas gitulah, jiwa gitu, bertali gitu. Jadi itu harus kayu yang kuat supaya itu dijadikan syarat untuk penghabisan seperti ini, habis masa duka gitu, buang pantang. Jadi itu yang banyak memang untuk perhiasan-perhiasannya nanti akan kita dibawa ke rumah, ditari-tari, ya itulah. Jadi kita melepaskan pantang tadi. Itu sedang bikin apa Pak? Untuk perlengkapan di Torase tadi, karena itu kan harus ada benderanya, dihiasi dengan daun ini, daun sirat kalau bahasa daerahnya nih. Itu dibuat gini nih, karena dalam suasana pantang kemarin kan kita nggak boleh pegang-pegang daun mentah, pegang-pegang apalagi itu kayu jenis belian tadi, nggak boleh kita ngambilnya kalau dalam waktu pantang. Jadi itu bisa buat kita badi, terus ini kita yang masih hidup lah bisa sakit apa. Kalau ini pas sudah buang pantang ini kan ya terlepas semua lah itu, makanya kita hal-hal ini yang kita buat untuk melepaskan pantang itu supaya nggak ada badi lagi bagi kita yang hidup. Bagi yang meninggal tadi dia sudah aman, tenang barangkali di alam baka sana. Saya tidak tahu lah. Pak, tadi itu mengambil kayu pohon apa itu Pak namanya yang Bapak ambil ini? Ini Jakah Tengasih. Jakah Tengasih ya. Iya. Itu dipakai untuk apa nanti Pak? Untuk ngelingkar di rumah itu, untuk yang sanduk. Yang torasnya itu ya? Ya. Jadi semua ngikatnya pakai ini ya? Ya. Itu boleh lah akar yang lain? Enggak. Hanya akar ini aja ya? Ya. Enggak, kenapa Pak tidak bisa akar yang lain? Enggak boleh. Nggak Ini untuk khusus orang Bang Pantak. Jakah Tengasih adalah jenis akar-akaran tanaman rambat yang sangat kuat untuk mengikat. Dalam ritual nyonyolat digunakan untuk mengikat toras dan para-para
serta digunakan untuk lingkaran penanda orang yang sudah diolesi dengan kunyit di kaki sebagai simbol sudah dibuang pantang. Jaka Tengasih memiliki makna sebagai tali nafas yang panjang. Jenis pohon lain yang juga penting dalam ritual nyonyolat adalah pohon kumpang atau kayu kumpang. Kayu ini namanya kayu kumpang. Jadi ya namanya juga ini kan asalnya kan yang meninggal ini tadi kan dari yang hidup. Jadi dia katakanlah kita buang pantang nih, dia seperti kita yang hidup juga lah, disiapkan kayu apinya untuk dia masak apakah di tempat sana. Kita pun tidak tahu, itu memang budaya kita juga. Di sana inilah disiapkan, nanti barangkali bagi dialah seperti apa menggunakan di alam dia sana. Jadi itu, jadi ada kayu apinya, ada seperti ini. Jadi ketika kita melepaskan dia dalam suasana pantang ini lengkap, dari kayu apinya kita siapkan. Nah, untuk mengingatkan dia ada kayu apa? Itu batang ulin itu tadi kita tarah-tarah itu tugunya untuk kita peringati dia apa, mengenangkan dia seperti itu. Tugu peringatan lah, katakan seperti itu singkatnya, untuk peringatan bagi dia yang sudah meninggal. Setelah toras selesai dikerjakan, toras siap dibawa pulang. Saat mengangkat toras, mereka berteriak bersama sebagai ungkapan permisi pada roh-roh bahwa mereka akan lewat. Selain pohon tebelian dan pohon kumpang, jenis pohon ketiga yang penting dalam ritual nyonyolat adalah suit berata. Kayu suit berata dipakai untuk hiasan pada sandung atau toras sebagai tiang bendera. Pak, tadi nama kayu itu yang untuk bendera itu namanya kayak apa, Pak? Suit berata. Suit berata, Pak ya. Jadi hanya itu, kayu lain tidak boleh, Pak ya? Tidak boleh. Kenapa, Pak? Memang dari nenek moyang dulu memang harus pakai kayu itu. Ada makna tertentu enggak, Pak? Bisa. Ada. Memang dari nenek moyang dulu kan ada artinya. Maka harus pakai itu. Tidak boleh kayu yang lain. Suit barata adalah jenis kayu lempung. Dalam religi Dayak, kayu ini termasuk salah satu kayu agung dan suci. Kayu ini dipakai sebagai tiang bendera dalam ritual nyonyolat. Dalam adat penyambutan tamu, kayu ini dipakai sebagai umpang yang dipotong oleh tamu agung. Dalam sastra lisan dan mantra-mantra Dayak, kayu ini sering disebut sebagai penghubung antara dunia orang hidup dan dunia orang mati atau langit tempat petara. Setelah semua pekerjaan selesai, toras dan bendera dibawa ke kampung. Perlahan, toras diturunkan ke perahu. Dia kau naik ke diri hoi. Kapak kacau. Tolong ya, tolong. Oh ya, rusak bahat ah, kopi ya. Yan doon ko sa kayu api. Song. Nana no nyambut ha. No ha. Bojor. Dulungo yo ha busuyo. Selanjutnya, toras diarak bersama bendera dengan iringan musik gong, gendang, dan gerumu. Suasana agung dan megah sangat terasa dalam perarakan itu.
Secara spiritual, pohon sweet barata yang dipasang bendera dan hiasan daun sirut serta iringan tetabuhan akan mengiringi perarakan agung roh orang yang meninggal menuju rumah orang mati yang dalam bahasa Pangin Orung Daan disebut Tirung atau Bukit Tilung. Mendekati kampung, cuaca yang semula cerah mendadak berubah gelap. Awan hitam dan angin kencang tiba-tiba saja menerjang. Suasana mulai mencekam. Terlihat sekali wajah-wajah tegang, meski semua berusaha tetap terlihat gembira. Ada sesuatu telah terjadi di kampung, gumam seorang tua-tua. Para penabuh semakin kencang dan lincah memainkan musik, seakan ingin berlomba dengan angin dan awan gelap. Teriakan lololo semakin nyaring dan lama, memohon perlindungan kepada roh-roh penguasa alam. Namun dari langit, suara guntur menggelegar. Apakah sebuah kemarahan dari roh atau alam yang sedang terjadi? Tidak ada yang tahu. Namun semua menduga ada sesuatu yang telah terjadi di kampung. Hanya tidak ada yang mau mengatakannya. Di kejauhan terlihat Bukit Tilung ditutupi awan gelap. Bukit Tilung dalam kepercayaan Pangin Orung Daan adalah rumah orang mati yang dalam bahasa setempat disebut Bukit Tirung. Setelah berputar 3 kali, akhirnya perahu merapat ke pantai. Semua merasa gembira karena suasana yang mencekam kini sudah berlalu. Karena semua akan naik ke darat dan berada dalam keadaan yang aman. Meskipun di langit awan masih gelap dan angin kencang masih menerpa. Sampai di darat, rombongan sudah ditunggu oleh warga kampung. Minuman tuak, ketan, dan sirih pinang disiapkan sebagai ritual penyambutan. Semua orang mencicipinya sebagai rasa syukur telah selamat sampai ke desa membawa toras dan bendera. Kayu sweet sebarata langsung ditancapkan di para-para yang sudah disiapkan untuk ritual neria. Disinilah akan diletakkan tempayan roh dan orang-orang akan mengelilinginya. Sementara toras masih disimpan terbaring di suatu tempat. Dengan demikian, ritual mengambil toras selesai. Dan ritual selanjutnya adalah neria, yaitu tarian mengelilingi tempayan roh orang mati. Ritual neria adalah ritual untuk melepaskan seluruh warga dari pantang dan melepaskan roh orang mati untuk masuk ke alam tirung atau alam keabadian.
Nek, kulihat nenek bawa ayam ini ya, bawa ini ya. Ini untuk apa, Nek? Untuk di sana nih, simpan di sana nanti. Oh, Orang itu nari-nari ya apa namanya riak kata kami. Menjelang ritual neriak dilakukan, masing-masing keluarga datang membawa seekor ayam dan diletakkan di kaki para-para di mana tempayan roh diletakkan. Ayam-ayam tersebut nanti akan disembelih di dalam ritual neriak. Roh dari ayam-ayam yang disembelih itu akan masuk ke dalam prosesi roh orang yang mati saat dia memasuki alam tirung. Roh dari ayam-ayam yang mati itu dititipkan untuk keluarga yang sudah berada di alam tirung sebagai oleh-oleh dari keluarga yang masih hidup di dunia ini. Saat ini kita mendengar musik tebah neriak. Tebah neriak adalah tebah untuk mengiringi tarian neriak, yaitu ritual buang pantang dan melepaskan roh orang mati. ini mau nari ya, Nek? Ini tari apa, Nek? Tari ya itu nanti lihat. Oh nanti lihat. Nah, nama tarian apa? Tarian apa? Tari neriak. Tari neriak ya. Tari neriak ini untuk apa, Nek? Ya untuk buang pantang orang meninggal itu. Tari neriak adalah bagian terpenting dari ritual nyonyolan. Tari neriak adalah tarian pelepasan dari pantang yang sudah ditentukan sebelum pemakaman orang yang meninggal. Dengan ritual neriak, seluruh keluarga dan warga kampung dilepaskan dari pantangan. Keluarga dan warga kampung kembali hidup normal seperti semula. Ritual tari neriak dilakukan di halaman rumah dari keluarga yang meninggal. Pada saat seseorang meninggal, sebuah tempayan diletakkan di dekat kepalanya di mana jenazahnya dibaringkan. Pada saat itu, roh orang meninggal itu masuk ke dalam tempayan untuk bersemayam di sana, menunggu sampai waktunya buang pantang, di mana rohnya berpisah dari keluarga yang ditinggalkannya. Sebelum ritual neriak diadakan, tempayan yang berisi roh orang meninggal itu diarak keluar menuju ke para-para yang sudah disiapkan di mana tempayan itu akan disemayamkan. Perempuan-perempuan penari neriak mengiringi perarakan itu. Di sekeliling tempayan roh itulah ritual tarian neriak akan dilaksanakan. Di depan rumah didirikan para-para tempat menyimpan tempayan tempat bersemayam roh orang yang meninggal. Di kaki para-para diletakkan babi dan ayam-ayam yang dibawa masing-masing keluarga untuk disembelih saat ritual neriak berlangsung. Ritual neriak dilakukan dalam bentuk tarian melingkar mengelilingi para-para tempayan roh, yaitu tempayan tempat bersemayam roh orang meninggal sebelum berangkat ke alam baka, atau dalam bahasa setempat disebut rumah tirung, yaitu rumah orang mati. Dengan gerakan perlahan, para penari menari mengelilingi para-para tempayan roh tersebut sambil disuguhi minuman tuak.
Para penari neriak membentuk lingkaran ini dengan mengkaitkan jari-jari kelingking, dan lingkaran ini tidak boleh terputus selama tarian neriak berlangsung. Pada saat ritual neriak sedang berlangsung, seorang petugas melumuri kaki para penari dan seluruh warga yang hadir dengan kunyit. Warna kuning dari kunyit yang menempel pada kaki menjadi tanda bahwa orang tersebut sudah dibebaskan dari pantang. Puncak dari ritual neriak adalah melepaskan roh orang yang mati untuk masuk ke alam tirung, yaitu ke rumah orang mati. Ini adalah saat yang paling menyedihkan bagi keluarga yang ditinggal. Orang-orang terdekat dari orang yang meninggal menangis sedih di kaki para-para tempat tempayan roh bersemayam untuk melepaskan roh keluarganya itu masuk ke alam. Pada saat roh orang yang meninggal akan berangkat ke alam tirung, babi dan ayam-ayam yang terletak di kaki para-para tempayan roh disembelih. Dalam kepercayaan masyarakat adat Pangin Urung Daan, roh babi dan ayam-ayam yang disembelih itu akan ikut bersama roh orang yang meninggal masuk ke alam tirung, sehingga perarakan roh orang yang meninggal itu menjadi sangat agung dan meriah. Selain seekor babi milik keluarga yang meninggal, ada banyak sekali ayam-ayam yang disembelih. Ayam-ayam itu adalah ayam titipan keluarga-keluarga untuk arwah keluarga yang sudah meninggal. Seluruh keluarga menitipkan ayam pada roh orang yang meninggal itu untuk keluarganya di alam tirung. Itu sebabnya banyak sekali ayam yang diletakkan di bawah kaki para-para dan disembelih pada saat ritual neriak berlangsung. Setelah babi dan semua ayam-ayam disembelih, kini siaplah roh untuk memasuki alam tirung. Sebuah iring-iringan besar dengan bendera dari kayu suit berata yang telah dihiasi dengan daun-daun sirut dan disertai babi dan roh-roh ayam-ayam. Telah siaplah roh orang meninggal
untuk bertolak ke alam tirung. Darah babi dan ayam-ayam yang disembelih ditampung di dalam gong. Nanti setelah proses penyembelihan babi dan ayam selesai, darah babi itu akan diperciki pada seluruh warga dan keluarga yang ditinggalkan dan ditebarkan ke udara. Darah ditebarkan ke udara ini maksudnya untuk memberi makan roh-roh lain, sehingga roh-roh tersebut tidak mengganggu roh orang yang mati dalam perjalanannya menuju ke alam tirung, serta tidak mengganggu manusia yang hidup. Dengan demikian, roh orang mati akan selamat masuk ke alam tirung dan orang yang hidup bebas dari segala bencana, segala penyakit dan mara bahaya. Selesai tarian neriak, tempayan roh kembali dibawa ke dalam rumah. Kemudian seluruh keluarga orang yang meninggal pergi ke sungai untuk mandi. Mandi di sungai ini merupakan simbol penyucian diri dari segala pantang dan nasib sial. Sehingga setelah mandi, orang menjadi suci kembali dan siap untuk hidup baru, damai dan sejahtera. Sampai di pinggir sungai, kembali keluarga dari orang yang meninggal diriciki dengan darah babi, ayam, dan air. Mereka dikibas dengan menggunakan daun sirut untuk mengusir segala roh jahat, segala penyakit, dan segala mara bahaya yang mungkin akan mendekati mereka. Dengan demikian, mereka menjadi suci dan siap untuk mengikuti kembali kehidupan yang normal. Ritual neriak adalah duka yang paling dalam bagi keluarga yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Karena dalam ritual ini, keluarga berpisah dari roh keluarga yang meninggal tersebut. Maka untuk menghibur keluarga yang berduka, setelah ritual neriak selesai, dia adakan acara aranturu. Aranturu adalah seni memainkan alat musik tradisional yaitu gong, tawa, gerumung, dan gendang sambil minum tuak. Maka aranturu disebut juga tebah minum. Ini tuh apa nih? Tebah minum. Jadi terus? orang kalau waktu bulan pantang, lalu kalau dia tebah salah itu kena denda.
Oke. Nah, sekarang mulai lagi ya. Perempuan di siang hari, waktu buang bantang. Ya itu gerombong ini tadi. Gerombong. Arti gerombong itu perempuan bisa menari siang hari. Ibu itu udah salah. Ya, lalu dia denda untuk minum sekarang. Ayo lagi. Satu lagi. Aran Turu dimainkan secara meriah sepanjang sore hari sampai menjelang malam, di mana pada malam hari akan dilaksanakan ritual membuka berempari. Ritual berempari adalah ritual pesta di mana semua orang bergembira untuk melepaskan kepergian roh menuju alam tirung atau alam keabadian. Dengan demikian, roh orang mati akan berpisah dengan tenang dengan keluarga. Ritual membuka berempari diawali dengan mengangkat tempayan tuak
dari dalam kamar penyimpanan menuju ke ruang tengah. Tuak diangkat secara beramai-ramai sambil meneriakan holololololololo. Sampai di ruang tengah, tempayan tuak diikat dengan tali yang terbuat dari jakah tengasih. Tali ini menggantung dari atas sampai ke tempayan, seakan-akan untuk menahan tempayan agar tidak tumpah. Pada tali penggantung tempayan tuak digantung sebuah rancak yang berisi pegelak atau sesajian untuk umpan roh. Kemudian pada tempayan dihiasi dengan daun sirut yang tadi dibawa dari hutan saat mengambil toras atau sandung. Dan pada tempayan diikat sebatang bambu muda yang berisi beras kuning yang nanti akan dihamburkan saat membuka ritual berampari. Di samping tempayan tuak diletakkan kursi panjang di mana penjaga tempayan akan duduk untuk mengawasi orang-orang yang minum. Dan dekat kaki tempayan diletakkan cawan-cawan kecil yang nanti akan dipakai untuk minum tuak setelah ritual berampari selesai dilaksanakan. Tempayan itu berisi tuak dan nanti akan diminum bersama sambil menari mengelilingi tempayan berampari. Tarian mengelilingi berampari ini disebut tarian Nasai. Sebelumnya kami ucapkan selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang namanya buang pantang itu ada jenjang, ada beberapa jenjang. Yang pertama yang balik hari dikatakan balik hari. Bagi masyarakat adat Pangin Orung Daan, seluruh peristiwa hidup adalah pendidikan adat. Tidak terkecuali dalam acara nyonyolat. Oleh karena itu, sebelum acara pembukaan berampari dimulai, terlebih dahulu diadakan pendidikan adat. Seorang tokoh masyarakat menyampaikan tentang sejarah dan makna dari ritual nyonyolat. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari pihak keluarga yang ditinggalkan. Dan pada bagian akhir kembali seorang tokoh adat menyampaikan tentang aturan dan tata tertib yang harus dipatuhi oleh seluruh peserta yang hadir dan mengikuti ritual berampari. Karena pada saat ritual berampari dilakukan, orang minum-minum tuak dan juga melakukan berbagai hiburan, maka orang harus taat pada aturan dan tata tertib yang ada. Misalnya tidak boleh minum sampai mabuk, tidak boleh mengganggu orang lain, atau menyakiti perasaan orang lain. Siapapun yang melanggar aturan itu akan dikenakan sanksi adat. Bukan masyarakat adat yang menuntut, tetapi adalah adat yang menuntut. Oleh karena itu, setiap orang harus patuh pada aturan itu. Demikianlah pendidikan adat disampaikan kepada seluruh masyarakat, sehingga semua masyarakat bisa memahami dan menerapkannya serta menanamkannya di dalam hatinya masing-masing. Setelah itu, baru dilanjutkan dengan ritual puncak, yaitu ritual membuka berampari. Saya hormati Bapak Kepala Dusun, Ketua RT, seluruh tokoh masyarakat maupun warga kita yang ada di sini pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama perlu saya jelaskan, saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan partisipasi seluruh masyarakat yang mana telah ikut menyibukkan diri
mulai dari awal kemarin sampai pada kesempatan malam hari ini, bahkan mungkin sampai besok. Ya tentunya pada saat ini kita dalam keadaan sibuk, namun kita masih bisa menyempatkan diri. Lalu yang kedua, kami berterima kasih dengan Pak Step bersama-sama dengan kawan karena bisa hadir ke sini. Sebetulnya beliau ini kemarin dengan kawan-kawan ini datang terlebih dahulu sebelum daripada acara ini. Tapi dikarenakan suasana pantang, saya pikir ya datang juga belum bisa berbuat apa-apa menyangkut dengan kebudayaan kita. Nah makanya berketepatan dengan hari H-nya baru mereka datang ke sini. Tujuannya adalah untuk mendokumentasikan kegiatan yang kita lakukan pada hari ini, yang nantinya ke depan tentu saja yang sangat bermanfaat dan bisa diangkat. Ini kawan-kawan yang ada ini rencananya nanti ke depan mungkin bisa mengangkat dan bisa masukkan ke media bagaimana bentuk daripada budaya kita yang ada, khususnya di suku Dayak Panginungdan. Itu yang perlu saya sampaikan dengan kita semua. Lalu yang selanjutnya, ini karena memang menyangkut dengan adat, kebetulan Pak Kadat ini tidak ada, perlu saya sampaikan bahwa setiap suku kita, khususnya suku Dayak Orongdaan, setiap adanya meninggal tentu adanya buang pantang. Dan waktu kegiatannya itu tergantung daripada kesiapan keluarga tersebut. Apakah dia seminggu, apakah dia sebulan, bahkan mungkin setahun setelah itu. Nah, tergantung persiapan keluarga. Begitu juga dengan ini tadi seperti yang Pak disampaikan oleh kawan-kawan terlebih dahulu. Mungkin di sini Pak perlu saya jelaskan bahwa di sini karena dia dibuat malam, sehingga inilah bukti daripada kegiatan buang pantangnya Beram Pari ini yang ada di depan kita. Nanti kegiatan ini ada beberapa macam yang dibuat oleh kawan-kawan ini. Buka ini, nanti ada pomangnya, angkat ini dan sebagainya. Setelah itu kita minum, cicipi bersama, dan ini nanti akan dipukul ke matahari mati dan ke matahari hidup. Bambu ini nanti boleh didokumentasikan. Begitu juga seterusnya. Perlu saya jelaskan dengan kita secara adat seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kadus tadi. Dikarenakan memang Beram adat ini sudah ada, Beram Pali ini berarti adatnya itu tentunya sudah ada. Perlu saya sampaikan dengan kita semua, tidak terkecuali ya, baik itu kepala dusun siapa saja yang ada di sini. Ya tentunya seperti biasa, barang siapa melakukan keributan, kesalahan dan sebagainya, ya tentu sanksi adat. Saya mendahului mereka. Sanksi adat ini perlu diketahui Pak. Kalaulah dia pengurus, ada lipatannya. Kalau masyarakat biasa, kalau seandainya dia kena belangak tiga lah dia harus bayar. Tetapi kalau ketua RT, apalagi kepala dusun, pengurus-pengurus sesuai dengan tingkatannya itu, dia akan berlipat seperti tingkatannya. Jadi seperti, nah ini yang perlu saya jelaskan kita. Dan tidak terkecuali, karena yang nuntut dia bukan keluarga dari yang membuat acara ini yang menuntut, tetapi adat yang akan menuntut dia. Karena ini adalah bentuk daripada adat suku. Jadi bukan keluarga dari Om Adu yang nanti nuntut dia bahwa dia melakukan kesalahan seperti ini sehingga dia harus bayar, bukan, tetapi adat ini yang akan menuntut dia. Sehingga tadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kadus bahwa orang keluarga di sini sekalipun, bapaknya, mamanya sekalipun ketika melakukan kesalahan juga kena. Jadi seperti itu. Itu yang perlu saya sampaikan dengan kita. Terus harapan saya kegiatan kita pada kesempatan malam ini bisa berlangsung dengan baik. Acaranya nanti Pak pembawa acara, karena tadi ada Pak Stek beritahu saya. Seperti biasanya ya, setelah buka Beram Pali ini nanti dilakukan, kita mencicipi semua secara bersama-sama. Dan yang kita lakukan pertama adalah kebudayaan kita, yaitu musik tradisi kita terlebih dahulu. Dan perlu saya sampaikan juga, tadi ada Pak Step beritahu saya, ini ada kawan ini yang nanti akan menampilkan sape. Nah bahkan nanti kita bisa tarik siapa penari-penarinya, karena kita harus tampilkan itu terlebih dahulu.
sebelum nanti mungkin jam berapa baru kita acara bebas seperti biasanya. Meskipun itu sering kita lakukan, namun saya hanya mengingatkan supaya jangan sampai nanti kita lalu mendahului kegiatan yang barat-baratan yang bukan tradisi kita yang kita lakukan. Karena ini adalah prosesi adat, ya tentunya acara kegiatan adat yang akan kita tampilkan. Ini saja saran saya dengan kita semua Bapak Ibu. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Sekiranya ada tutur kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih, selamat malam, semoga kegiatan kita ini bisa berlangsung dengan baik. Terima kasih, saya kembalikan kepada pembawa acara. Setelah acara pendidikan adat selesai, selanjutnya dilakukan puncak ritual, yaitu membuka berampari. Ritual ini dipimpin oleh Nenek Paku. Bagian pertama dari ritual membuka berampari adalah ritual menaburkan beras ke arah matahari terbenam dan ke arah matahari terbit. Ritual ini disebut ritual buang taba. Ketika mengarah ke matahari terbenam, artinya membuang segala hal-hal yang buruk, segala penyakit, segala sial dan celaka yang mungkin mengancam keluarga dan seluruh yang hadir. Dan ketika menaburkan beras ke arah matahari terbit, artinya memohon kegembiraan, memohon berkat, perlindungan, dan sukacita serta kesejahteraan bagi keluarga dan seluruh yang hadir. Sambil mengucapkan mantra, Nenek Paku membuka tutup tempayan berampari yang terbuat dari kain. Tutup tempayan dibuka perlahan-lahan. Sambil terus didoakan. Di bawah kain penutup tempayan terdapat piring dan mangkok. Dan di dalam mangkok itu ada beras. Nenek Paku mengangkat piring dan mangkok itu sambil memancarkan mantra. Kemudian diambil sedikit tuak dari tempayan dan dituangkan ke dalam beras. Selanjutnya, Nenek Paku membawa mangkok dan beras itu keluar dan membanting mangkok itu di luar rumah. Dengan demikian, segala hal-hal yang buruk, segala penyakit dan sial celaka dibuang keluar, hancur bersama mangkok tersebut. Selanjutnya Nenek Paku kembali ke dalam dan tuak dari tempayan berampari boleh diambil untuk disuguhkan kepada seluruh hadirin. Sebelum tuak itu diberikan kepada peserta yang hadir, Nenek Paku terlebih dahulu meminumnya. Kemudian tuak itu disuguhkan kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, dan para tua-tua. Setelah itu, baru tuak bisa dibagikan kepada hadirin yang lain. Dengan demikian, ritual membuka berampari selesai. Selanjutnya adalah acara pesta. Orang-orang menari mengelilingi tempayan berampari. Tarian ini disebut nasai. Tarian kegembiraan dan sukacita. Orang-orang menari membentuk lingkaran. Sambil menari, disuguhkan tuak. Dan mereka menari dan bernyanyi penuh sukacita. Sekarang kegembiraan dan harapan baru telah datang. Segala yang buruk, penyakit, sial dan celaka telah hilang.
Saya mah saya. Tari ada? Oh, tari juga, tapi dari daerah orang Dayak. Hanya dulu. Ada juga yang nama Ngandar, ada juga Benai-Nai. Kalau Benai-Nai seperti apa yang telah diberitahukan oleh yang tadi di dalam kegiatan ini yang telah disusun oleh panitia. Maka selanjutnya kita akan menginjak ke acara yang berikutnya, yaitu acara seminar. Pesta Berampari sebagai penutup ritual nyonyolat memiliki makna pemulihan atas duka mendalam yang dialami oleh keluarga yang ditinggalkan oleh anggota keluarganya yang meninggal. Warga kampung bersama-sama menghibur keluarga yang meninggal untuk memulihkan perasaan mereka dari kedukaan yang mendalam dan dapat memulai kembali hidup baru dengan penuh sukacita dan kegembiraan serta semangat yang baru. Oleh karena itu, pada malam pesta Berampari, para seniman kampung unjuk kebolehannya dengan menari dan memainkan musik yang penuh sukacita, sehingga seluruh yang hadir dan terutama keluarga yang berduka menjadi terhibur. Selain itu, pesta Berampari juga adalah sekolah adat, di mana para seniman menurunkan keahlian mereka menari dan memainkan musik serta pencaksilat Dayak kepada adik-adik mereka.
Baik, terima kasih. Kalau sudah selesai, masih nggak? Silakan, masih ada yang mau bertanya, silakan. Fajar pagi menampilkan cahaya yang cerah. Bukit Tirung begitu damai, seakan mau mengatakan roh yang meninggal telah damai berdiam di Tirung itu. Pagi ini keluarga dari orang yang meninggal akan mendirikan sandung atau toras. Nenek Paku telah mempersiapkan semua sesajian yang akan diikat pada toras itu. Sesajian itu adalah makanan yang akan dibawa oleh roh masuk ke alam Tirung. Sandung diangkat dan dipikul menuju tempat di mana akan didirikan. Nenek Paku telah siap dengan sesajian dan hiasan pada sandung itu. Bersama dengan sesajian, Nenek Paku juga menyiapkan sebatang pohon sabang yang akan ditanam di samping kaki sandung. Pohon sabang adalah pohon suci dalam kepercayaan Dayak. Sandung didirikan dan ditancapkan pada lubangnya. Demikian juga bendera dipindahkan. Bendera yang terpasang pada Suit Barata diambil dan tiang bendera Suit Barata disandingkan pada sandung yang didirikan sebagai hiasan pada sandung. Kemudian sesajian dan bekal dari roh yang meninggal diikatkan pada sandung tersebut. Dengan demikian, seluruh proses pendirian sandung atau toras selesai. Dan selesailah seluruh ritual nyonyolat. Sandung itu adalah sebagai tugu peringatan untuk mengenangkan anggota keluarga yang telah berpulang, untuk mengenangkan segala kegembiraan, cinta dan kasih sayang yang dia berikan. Kini roh orang mati telah damai berdiam di Tebirung. Tebirung dalam bahasa Pangil Orang Daan adalah rumah orang mati. Dalam bahasa Indonesia, orang menyebutnya Bukit Tilung. Dalam kepercayaan Dayak, Bukit Tilung adalah tempat bersemayam roh orang-orang yang telah mati. Dan kepercayaan ini masih hidup sampai hari ini. Banyak nilai-nilai yang diajarkan dari ritual nyonyolat kepada kita. Nilai spiritual, nilai sosial, dan relasi manusia dengan alam di sekitarnya. Sangat terasa adalah nilai kasih yang menjadi pengikat seluruhnya. Dan itu menjadi alasan mengapa ritual nyonyolat perlu kita wariskan.